Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara menentukan bayangan sebuah objek, dalam hal ini titik. Sebuah titik jika dirotasikan dengan dengan besar sudut tertentu. Di sini sudutnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, sebelum itu Anda disarankan untuk membaca terlebih dahulu panduan dalam bentuk PowerPoint mengenai rotasi. Di sana sudah disediakan langkah-langkah, ada 5 langkah yang setiap langkahnya dapat Anda coba sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktekkan 5 langkah tersebut dengan menggunakan software GeoGebra. Nah, sekarang kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu tentukan letak titik A, di mana A-nya 4,3 dan titik pusat O 0,0. Kita gunakan tool point. Titik A 4,3, berarti ini 4,3 di sini, dan titik pusat O 0,0. Titik pusat O 0,0. Kita munculkan dulu labelnya. Labelnya name and value. Name and value. Pula dengan titik B yang tadi ini bukan B, seharusnya titik O. Kita ganti saja titik O, name and value. Nah, kita sudah melakukan langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Tarik garis dari titik A ke titik O. Kita tarik garis dari titik A ke titik O menggunakan tool segment. Dari A ke O, kita dapatkan garis AO. Kemudian langkah ketiga, buat busur lingkaran berpusat di O dengan jari-jari OA. Kita lihat di sini pada tool circular ada beberapa pilihan, namun kita butuhkan membuat busur lingkaran untuk penentuan nanti bayangan titik A. Kita pilih yang circular arc. Titik O, klik O-nya, kemudian jari-jari A berarti OA, klik A-nya. Nah, ini busurnya bisa kita buat sekehendak kita, sepanjang mana, apakah satu lingkaran penuh atau hanya bagian tertentu busurnya. Misalkan sampai di sini. Titik yang ini tidak dibutuhkan, jadi kita hidden. Kemudian langkah yang keempat, buat sudut 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam sehingga didapat sudut AOB. Nah, untuk memunculkan sudut 90 derajat kita gunakan tool angle. Titik pusatnya O, kemudian jari-jari AO, berarti kita mulai dari titik A ke O. Tentukan dulu titik B-nya di sini. Nanti diatur besar sudut yang kita inginkan, yaitu 90 derajat. Nah, sampai kita peroleh 90 derajat. Bisa saja menggunakan tool angle with given size, hanya nanti hasilnya ketika sudutnya 90 derajat, titiknya tepat pada busur lingkaran di sini. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan menurut langkah 4, yaitu harus ada muncul titik B-nya. Oleh karena itu saya memilih angle dengan kita mencoba menggeser-geser titik B sehingga diperoleh besar sudutnya 90 derajat seperti ini. Kita sekarang sudah mendapatkan besar sudut
OB 90 derajat. Kemudian hubungkan titik B dengan O ya, supaya kita dapat sudut AOB tadi. Ini sudut AOB 90 derajat. Berikutnya langkah yang kelima, titik potong busur lingkaran dengan segmen OB adalah bayangan dari titik A. Titik potong, maksudnya titik potong dari ruas garis OB atau segmen OB dengan busur lingkaran. Kita cari titik potongnya, berarti menggunakan tool intersect. Nah, ini titik potongnya. Kita munculkan labelnya. Di sini C ya dinamainya, kita ganti saja C-nya sebagai A aksen. Ya, labelnya berarti name and value-nya dimunculkan. Nah, di sini kita lihat A aksen adalah koordinatnya negatif 3,4. Berarti ini betul adalah hasil bayangan dari rotasi titik A 4,3 koordinatnya dengan titik pusat rotasi O 0,0 dan besar sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, untuk soal satu lagi, soal yang ada di dalam PowerPoint bahan bacaan, yaitu menentukan bayangan titik A, masih titik A 4,3, hanya sudutnya 90 derajat searah jarum jam. Langkah-langkahnya sama, hanya perbedaannya adalah pada penentuan busur lingkaran. Ya, busur lingkarannya nanti diperpanjang ke arah mana, silahkan Anda coba. Dan penentuan sudutnya bukan berlawanan arah seperti tadi, tapi searah. Silahkan untuk pertanyaan yang kedua di dalam atau langkah menentukan bayangan titik A dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam yang ada di dalam bahan bacaan PowerPoint, silahkan Anda coba sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.